Halo, Halo, selamat selamat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, nah Nah, yang sudah masuk ada Faris Faris, Fat, ada Olivia, Olivia, ada Kirana. tolong Video video diaktifkan, diaktifkan, tetapi tetapi suaranya suaranya unmute ya, dimatikan suaranya. Untuk yang namanya belum di rename, ada beberapa nama yang masih mengikuti nama HP ya. Ini diganti namanya sesuai nama anak-anak ya. Ini baru 18 orang yang sudah masuk ya. Alta itu bisa diganti namanya, itu masih Galaxy J3 Pro. Nilam diaktifkan videonya biar teman-teman bisa melihat wajahmu ya. Karena Dim ini siapa ya? Eca diaktifkan videonya. Stevi, Rendra, Amelia Salsabila. Yes. Ya, kita tunggu 5 menit lagi ya. Nanti kalau sudah 5 menit nggak ada yang nambah, ya kita mulai ya. Mungkin yang lain ada kendala dengan koneksi atau mungkin HP-nya baru dibawa orang tuanya. Oke, kita sambil menunggu yang lain ya, kita sapa dulu. Satu persatu absen. Dari sini, Faris Fat, coba kamu di mana? Sudah makan belum? Silakan bicara, diaktifkan mic-nya. Faris Fat, halo. Faris. Malah ngilang. Marcel. Timori Marcel, ini pakai HP apa pakai laptop? Laptop, Pak. Pakai apa? Laptop. Oh, pakai laptop. Ya. Oke. Di rumah ini, Marcel. Iya. Oh ya, sudah. Oke, silakan dimatikan lagi mic-nya. Sekarang Rizko. Rizko ini posisi di mana? Some. Di mana? Brebes. Oh, Brebes. Ini di rumah atau di warung makan, Rizko? Malah manduk-manduk.
Rizko ini di mana? Di rumah atau di mana? Di rumah. Di Oh, rumah di Bro. rumah. Oh, begitu. Ya, salam buat ayah ibu ya. Ya, dimatikan lagi. Ya. Kakak kayak gini udah di-mute. Ya, sekarang lanjut ke Sekar. Sekar ini di belakangmu ada cahaya. Mungkin ini backlight ya. Mungkin kamu bisa geser di bawah jam dinding itu. Kan silau. Ya. Ini Oh ya, ini anak-anak ya ada pengumuman sedikit. Ada lomba ya, lomba ini untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Ada lomba MIPA ya yang diadakan di Primagama. Nanti ada beberapa anak yang mewakili sekolahan diambilkan dari kelas 5 dan 6 ya. Mungkin nanti anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang MIPA, matematika dan IPA bisa mewakili SD 9 yang untuk lomba yang diadakan Primagama secara online ya. Sekar siap ya, misalnya ditunjuk. Ya, Sekar diaktifkan mic-nya. Ya. Iya, Pak. Ya, oke, siap ya. Sekarang Faris. Faris Pat, halo. Aku ada sana. Halo Faris. Ya aku tuh kan Paris, jadinya. Nah, ini adiknya ganggu ini. Nah, adiknya ikut belajar. Sudah 19 anak yang bergabung ya. Dim-dim ini siapa ya? Punya saya macet, Pak. Punya siapa? Ini Zoom-nya pakai yang kuota belajar ya, nanti dicek ya, nanti apakah kuota bantuan pemerintah nanti berkurang berapa mega gitu ya. Jadi nanti kita manfaatkan bantuan dari pemerintah itu untuk memperlancar pembelajaran daring. Oke Nana ya, sudah 5 menit. Saya belum dapat. Oh ya, untuk yang belum dapat menunggu ya. Jadi ini memang bertahap. Jadi anak-anak yang belum dapat nanti akan diusulkan ulang oleh operator sekolahan ya. Semoga nanti di tahap ketiga akan mendapatkan ya. Ya anak-anak ya, jadi kita sudah di bulan Oktober ini kita sudah masuk pada tema 4 ya. Di semester 1 ini ada 5 tema ya. Kita sudah masuk tema keempat yaitu globalisasi. Ini Pak Guru akan share screen ya. Presentasi tema 4 tentang globalisasi. Coba di laptop atau HP kalian, apakah yang tampil apa? Tulisannya apa? Tema 4 globalisasi. Oh ya, jadi share Tema 4 globalisasi. Jadi share screen-nya bisa ya, bisa ditampilkan di gawai anak-anak di rumah. Nah, jadi tema 4 juga ada 3 subtema. Anak-anak sudah Pak Guru kirimi kemarin ya. Ini presentasi Bu Pena. Ini rangkuman dari buku Bu Pena. Anak-anak bisa merangkum dari sini, nanti bisa ditulis di buku tulis, bisa dibaca lewat HP juga bisa. Nah, yang pertama di subtema 1 ini subtema 1 berbunyi globalisasi di sekitarku. Ini untuk terutama ini yang paling banyak adalah muatan pelajaran IPS ya tentang globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya. Nah, secara lengkapnya besok kita akan pelajari satu persatu. Ada faktor kerjasama negara-negara ASEAN, kemudian kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia,
ada tentang teks eksplanasi ya. Explain itu menjelaskan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang memberikan penjelasan. Lanjut ke IPA ya. Nah, jadi di tema 4 materi IPA-nya tentang sumber energi listrik. Contohnya PLTA ya. Ini gambar bendungan ya yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini alur ya. Alur bagaimana sebuah PLTA itu dibuat dan bagaimana proses arus air kemudian bisa menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, ini ada gambar turbin ya atau kincir air. Jika semakin deras air maka akan semakin cepat putaran kincirnya. Kemudian di SBDP ya, ini ada tentang reklame. Jadi reklame itu salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Ada banyak sekali jenis reklame ya. Ada yang komersial dan non komersial. Untuk yang komersial itu untuk misalnya untuk promosi ya. Kalau non komersial itu non promosi, biasanya untuk sosial. Mungkin nanti di kelas di tema 4 ini kita akan membuat ya sebuah reklame. Bisa poster, bisa apa? Yang dibuat menggunakan HP atau PowerPoint. Ini ciri-ciri reklame ya. Kemudian di MUPEL PKN ada sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, ini proses bagaimana sebuah ini ya pembangkit listrik menghasilkan listrik kemudian disalurkan di rumah-rumah warga. Oke, sekarang kita lanjutkan di subtema 2. Subtema 2. Nah, subtema 2 itu berbunyi globalisasi dan manfaatnya ya. Ini di bahasa Indonesia masih tentang teks ya. Informasi penting dari teks yang dibacakan. Ini IPS ya. Ini tadi kalau di subtema 1 ini ada ASEAN, kemudian kalau subtema 2 ada kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Kalau tadi sosial. Kemudian di materi IPA, ini subtema 2 tentang cara-cara menghemat listrik ya. Cara-cara menghemat listrik ya, baik televisi, AC, kipas, laptop. Ini ada bacaan ya, ada tulisan jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman ya. Ini penting anak-anak ya. Jadi kalau ngecas jangan ditinggal tidur ya. Ini berbahaya ya. Nah, ini mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil biar lebih hemat.
Ini cara-cara untuk menghemat listrik. Ini PKN, usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Kemudian lanjutan dari IPS, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang di wilayah ASEAN. Nah, tadi di subtema 1 ada reklame ya. Kemudian di subtema 2 SBDP-nya ini ada brosur ya, brosur. Jadi brosur itu sering kita jumpai ya di jalan umum, brosur ada yang ditempel, ada yang dibagikan di tempat umum. Ini ciri-ciri brosur. Kemudian bahasa Indonesia ada ini ya, kata baku dan tidak baku, kemudian ada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Untuk menunjang pelajaran tentang kata baku dan tidak baku serta kalimat efektif, anak-anak bisa membeli buku Puebi, anak-anak ya. Puebi. Ya. Sudah punya belum? Belum. Oh, belum. Buku Puebi. Jadi Puebi itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini bisa dibeli di Gramedia. Atau lebih amannya anak-anak bisa membeli secara online ya di Shopee atau di Tokopedia. Ini PKN ya, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Itu subtema 2 ya, sudah Pak Guru sampaikan secara singkat. Nah, sekarang subtema 3. Subtema 3 ini globalisasi dan cinta tanah air. Di bahasa Indonesia masih tentang teks eksplanasi. Untuk IPA, ini kalau di subtema 2 tadi ada cara-cara menghemat listrik ya. Di subtema 3, IPA-nya ada tentang sumber-sumber energi alternatif sebagai pengganti energi fosil. Ya. Energi fosil itu energi yang sumber penggeraknya itu dari minyak bumi, batu bara. Ada beberapa sumber energi alternatif ya. Ini ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang di IPS, nah ini IPS ada kerjasama ASEAN di bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini ada PKN, sikap positif terhadap keberagaman kegiatan. Ini ada cat dari Faris ya. Apa suara Pak Guru nggak terdengar ya? Kita bareng.
Coba Misya. Misya, halo. Misya, tolong mic-nya diaktifkan. Halo Misya. Mana? Suara Pak Guru bisa terdengar jelas? Misya. Sudah, Pak. Faris? Ya. Dari tadi nggak dengar, Faris? Iya. Tadi nggak dengar itu, Pak. Sekarang dengar? Ini sekarang udah. Sudah. Kalau yang lain gimana? Dengar juga, Pak. Kalau yang lain dari tadi dengar apa baru saja? Baru aja dengar, Pak. Baru aja dengar, Pak. Oh, Dari tadi berarti dengar. yang cuma Faris ya? Yang bermasalah dengan suara ya? Oh ya, terima kasih Faris ya. Ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Kita sudah masuk ke penjelasan subtema 3. Oke, silakan mic-nya dimatikan kembali anak-anak. Nah, lanjut. Nah, kemudian di SPDP ini ada masih tentang brosur ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat poster dan brosur yang merupakan bagian dari reklame ya. Anak-anak bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan PixArt, bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Itu sekarang sudah simple, praktis ya, dan tampilnya juga tidak kalah keren dengan yang dibuat menggunakan laptop. Nah, di mata pelajaran bahasa Indonesia ada melengkapi teks rumpang. Teks rumpang itu kalimat yang belum lengkap ya. Jadi ada kalimat kemudian di tengahnya ada titik-titik. Kita diminta untuk melengkapi sebuah kata yang tepat yang sesuai dengan kalimat tersebut. Nah, ini manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari ya. Perlu diketahui ya, jadi manfaat energi matahari kalau hanya untuk menjemur pakaian, membuat garam, ini bukan energi alternatif ya. Ini kan kalau yang dinamakan energi alternatif itu sebagai pengganti. Alternatif itu adalah pengganti. Nah, kalau matahari untuk membuat garam ini bukan contoh penggunaan energi alternatif. Ya. Kalau matahari sebagai sumber energi alternatif itu jika sinar matahari digunakan untuk membuat energi listrik menggunakan panel surya. Nah, anak-anak ini adalah gambar panel surya. Ya. Ini seperti kaca, ada kotak-kotak ya. Jadi ini mic-nya dimatikan. Jadi panel surya itu dipasang di atap ya, biar terkena langsung dengan matahari. Jadi panel surya ini fungsinya untuk menangkap sinar matahari, kemudian menyimpan cahaya matahari sehingga diubah menjadi muatan-muatan listrik. Nah, ini ya tadi tentang kosakata tidak bagus dan tidak bagus ya. Dicek di UEB atau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI bisa diunduh juga di aplikasi Play Store. Nah, ini PKN menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Salah satunya adalah batik ya. Kemarin kita memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober ya.
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, 2 Oktober Hari Batik, 5 Oktober Hari TNI. Nah, kemudian di IPS ada tujuan kerjasama ASEAN. Kemudian ada manfaat kerjasama ASEAN. Ya, ini contoh brosur ya, brosur lomba fashion show, ini contoh brosur. Kemudian bahasa Indonesia ada gambar seri. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Gambar seri itu adalah gambar yang ada hubungannya. Jadi ada beberapa gambar yang gambar satu dengan gambar yang lain itu ada hubungannya. Di PKN ada ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Ya, anak-anak besok kita membuat poster ya, membuat poster tentang ini, ajakan menggunakan barang buatan dalam negeri. Oke anak-anak ya, itu sekilas ya materi-materi di tema 4 dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 ya. Anak-anak bisa belajar lebih lengkap baik menggunakan buku PR atau buku pena ya. Jadi yang lengkap itu di buku PR dan buku pena. Kalau yang buku paket itu sengaja tidak Pak Guru bagikan karena materinya masih umum ya. Tapi yang lengkap itu yang ada di buku PR dan di buku pena. Nah, Nana ya, kemarin Pak Guru ke rumahnya Mada ya. Jadi Pak Guru minta izin tempat ya. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka secara kelompok ya. Kalau kemarin kan awalnya pindah-pindah ya. Tetapi setelah dievaluasi kalau tempatnya juga kurang luas, maka nanti juga beresiko nggih. Maka kemarin Pak Guru ke rumahnya Mada minta izin karena di rumahnya Mada ada joglo yang sangat luas bisa kita gunakan untuk pembelajaran tatap muka secara kelompok. Nah, ini belum bisa dilaksanakan minggu ini, insya Allah minggu depan ya, karena Pak Guru baru pesan papan tulisnya. Kalau yang sudah ada kemarin, papan tulisnya masih kecil ya, jadi ini dipesankan yang lebih besar bisa maksimal nanti. Nah, untuk pembelajaran tatap muka nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok, kalau kemarin ada 6 kelompok, sekarang 4 kelompok. Setiap kelompok ada 10 ya. 9 sampai 10 anak ya. Nanti urut absen saja. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 10. Kelompok 2 11 sampai 20 dan seterusnya ya. Nah, mungkin anak-anak yang kemarin belum sempat tatap muka ya, besok bisa bertemu ya dengan teman-temannya di insya Allah di tempatnya Mada. Ya, anak-anak siap ya. Jangan lupa kalau besok sudah berjalan pembelajaran tatap muka, anak-anak harus selalu waspada ya. Harus apa? Siap untuk membawa face shield, kemudian hand sanitizer, dan juga selalu jaga jarak ya. Supaya kita selalu terhindar dari virus corona ya. Oke anak-anak ya, mungkin itu sekilas informasi tentang pembelajaran tatap muka. Mungkin dari anak-anak ada yang mau disampaikan, silahkan ya. Ini Pak Guru beri waktu ya. Yang mau bertanya atau menyampaikan bisa angkat tangan dulu. Kemudian aktifkan mic-nya. Steffi? Oh, Steffi enggak jadi. Atau langsung saja yang mau menyampaikan sesuatu bisa mengaktifkan mic-nya kemudian bicara.
Apa? Halo? Nggak ada? Oke, tidak ada ya. Oke, berarti kita cukupkan untuk pengantar materi tema 4 ini. Untuk anak-anak yang tadi sudah mengumpulkan tugas Gemar sini, yaitu mendribel bola, ya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Untuk yang belum, besok ya mungkin ada anak-anak yang belum siap bolanya ya. Nanti bisa beli dulu, besok mendribel, direkam, dan dikirim ke Pak Guru ya. Oke. Oke. Demikian dari Pak Guru. Kalau ada kesalahan, Pak Guru minta maaf ya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya?